라수다 동화들이야 아주 음 시라하게 캐노부체 나바당 다는 신기 롬녀 남바 대신도 사람균 신신하게 주로 보면 게 상월로야 Saya ingin menyampaikan salam saya dan selamat datang kepada Kempo-Kempo Shedra dan juga para murid Shedra dan setiap orang mendengarkan lewat internet. Hari ini adalah merupakan hari ke-9 ajaran Guncu kita, Tajuk Guncu. Jadi saya rasa hari ini saya akan berbicara tentang lanjut membicarakan tentang penyebaran hanya benih semata di Tibet. Saya akan lanjut itu hari ini. Seperti yang saya sudah sebutkan kemarin-kemarin, saya sampaikan kemarin-kemarin, sekolah hanya batin semata yang independen tidak berkembang di Tibet. Dan teks-teks jalan tengah yang menyebar di Tibet seperti akar dan komentar memasuki jalan tengah dan tengahnya jalan Canda Kirti hanya batin semata dijadikan lawan utama dan sanggahan-sanggahan yang ditujukan terhadapnya. Jadi hanya batin semata dilihat dengan cara yang demikian ataupun lebih buruk. Selain daripada itu, pandangan Sentong menyebar dan mengatakan bahwa semua teks yang secara umum diterima sebagai hanya batin semata, mereka mengatakan ini adalah teks saya, mereka bukan teks hanya batin semata Anda. Jadi dengan paksa mengambilnya. Jadi hal itu terjadi. Pada umumnya itu adalah teks Citamatra, tetapi mereka mengatakan bukan teks Citamatra, tetapi adalah teks Sentong. Jadi pandangan ini menyebar dengan luas. 지왕기 회기 케바 카시기 셈sam벌이야 도스치 가르쇼에 셈sam벌이 갑교 남바세는 라도 야나지 Dan juga terdapat situasi di mana beberapa cendekiawan Tibetan yang mendukung daripada citra mata ataupun hanya batin semata, mungkin saja mereka berbalas asih pada citra mata. Ada beberapa orang di antaranya, contohnya adalah Jason Redawa di dalam dialog dengan Lopon Chogyan, di mana ia mengatakan jika Sangga Wasubandu dan pengikut mereka bukan hanya batin semata, lalu siapa lagi? Jadi secara ringkas, teks ataupun ajaran kita mengatakan cita mata, tapi dikatakan tidak ataupun bukan citra mata, maka kita perlu seseorang yang memegang pandangan ini sebagai cita mata. Sebenarnya tidak ada yang buruk karena menjadi hanya batin semata, dan juga tidak ada orang yang benar-benar yang tahu bahwa tentang sekolah hanya batin semata. Jadi ia mengatakan, saya tidak melihat siapapun di Tibet yang benar-benar memahami hanya batin semata sepenuhnya. Jadi inilah yang ia sampaikannya. Dan demikian juga Taklul Sowa mengatakan dalam teks-teksnya tentang aliran-aliran filsafat yang disebut yang maha mengetahui,
Ia mengatakan bahwa di Tibet, beberapa orang mengatakan bahwa posisi hanya batin semata telah disangkal oleh Chandra Kirti yang agung, mengatakan demikian disangkal dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwa Cita Matra adalah tidak benar atau sekolah Cita Matra adalah tidak benar. Jadi mereka mengatakan Cita Matra itu adalah sekolah yang mengerikan. Jadi mereka tidak mengatakan hal-hal yang baik. Jadi kelihatannya ada masalah. Jadi itu mohon tunggu sejenak. Inilah yang disampaikan oleh Takchang Loksawa. Jadi secara ringkas, terdapat beberapa cendekiawan yang sampai pada poin bahwa pandangan Citra Matra adalah sangat buruk, tetapi ada yang juga mendukung daripada Cita Matra dan berbicara atas nama Cita Matra. Jadi terdapat beberapa cendekiawan demikian juga. Situasi demikian ini seperti menceritakan situasi yang jelek untuk Citra Matra. Tetapi kalau kita melihat dari pada perspektif yang berbeda, pandangan seperti yang dianut oleh Panchen Sakya Choden, ia menyebarkan pandangan lebih dekat dengan hanya batin semata daripada ke jalan tengah. Demikian juga Maitripa yang merupakan salah satu merupakan transisi daripada Mahamudra, juga ia adalah murid daripada Santipa, dan Santipa adalah seorang Cita Matra. Dan Maitripa mungkin saja juga seorang Cita Matra. Jadi ada juga orang yang mengatakan demikian. Demikian juga dalam Kagyu kita mengatakan tentang 4 yoga. Ini juga dijelaskan oleh Santipa dalam Gaya Cita Matra. Karena Kajika tentang ajaran yoga ini mempunyai menurunkan ajaran dari Santipa, maka ia juga mempunyai pandangan daripada Cita Matra. Dan dengan demikian beberapa cendekiawan Sakya Gelug mengatakan bahwa Kagyu adalah hanya batin semata. Ketika Kagyu memberikan bahwa penampilan adalah batin, ketika kita menjelaskan bahwa segala penampilan adalah batin, ketika kita berbicara tentang menjelaskan penampilan itu adalah sebagai batin, mereka mengatakan penampilan adalah batin, maka itu adalah mempunyai satu substansi, dan dengan demikian maka mereka lebih tampak dekat dengan gambaran sejati daripada gambaran palsu daripada Cita Matra. Dan juga di Tibet terdapat banyak orang yang mengatakan bahwa mereka yang menganut pandangan hanya batin semata dapat mencapai tingkat penggabungan saja, jadi lupakan lupakan jalan yang lain. Tetapi bagaimanapun juga Jiteng Sunggo mengatakan dalam maksud tunggal dharmanya, ia mengatakan realisasi jernih dari hanya batin semata juga hadir pada tingkat ketujuh. Jadi ini juga muncul dalam teksnya dari teks maksud tunggal dharma sejatinya, dan terdapat beberapa cara berbeda untuk menjelaskan makna dari hal ini. Yang ada juga dijelaskan oleh Mikyo Dorje.
Jadi dalam beberapa hal, dalam beberapa penjelasan terdapat komentator yang menjelaskan tentang pandangan Citra Matra untuk meditasi dan sebagainya. Dalam satu aspek, satu pandangan bahwa pandangan Citra Matra itu sangat jelek, tetapi beberapa pandangan juga sangat dekat dengan pandangan Citra Matra. Demikian juga ada yang mengatakan demikian. Ada yang menjelaskan bahwa pandangan itu sangat dekat dengan pandangan Citra Matra. Jadi poin pertama adalah dalam hal pandangan, hanya batin semata tidak dianggap sepenting jalan tengah saat itu. Ini adalah sesuatu yang pasti. Tetapi dalam hal perilaku dan meditasi, hanya batin semata benar-benar menjadi sangat penting. Alasannya adalah bahwa yogacara hanya batin semata itu sendiri pada dasarnya adalah para praktisi dari saat ia pertama kali berkembang, seperti yang sudah saya jelaskan pada beberapa hari yang lain. Dan bukan hanya itu saja, dalam Dharma Maitreya, tingkatan yogacara, dan karya-karya dari Asanga dan Vasubandhu, terdapat banyak pembahasan tentang tahapan jalan dan tingkatan Mahayana, pelaksanaan 6 transendan, meditasi samatha, meditasi samadhi, samatha dan vipassana, dan lain sebagainya. Itu semua dijelaskan secara panjang lebar, tetapi mereka tidak diajarkan dalam teks-teks jalan tengah. Jadi mereka yang berupaya keras untuk berlatih meditasi, maka memiliki sedikit pilihan, selain mempelajari teks-teks hanya batin semata. Dan secara khusus, di antara semua cendekiawan besar India yang melakukan perjalanan ke Tibet, salah satu dengan aktivitas terbesar adalah Atisa. Dan pencapaian terbesarnya bukan adalah hal filsafat, tetapi sudah jelas ia berpengaruh dalam filsafat, tetapi terutama ia mengajarkan ajaran umum tentang jalan bertahap dari 3 jenis individu dan instruksi inti tentang pelatihan batin, dan khususnya memberikan ajaran praktis tentang cara mempraktikkan Dharma Mahayana. Dan banyak instruksi untuk bagaimana untuk melakukannya. Jadi banyak sekali pengaruhnya ini dalam ajaran agama Buddha. Dan dalam pengajaran daripada 3 jenis individu, jalan bertahap dari 3 jenis individu, ini adalah merupakan presentasi yang sangat penting sekali. Dan dalam komentarnya tentang pelita jalan menuju pemberitaan, beliau menulis bahwa sumber untuk penyajian 3 jenis individu adalah autokomentari pada Kalsana Abhidharma. Jadi ia mengidentifikasinya dalam pelita jalan menuju pencerahan. Demikian pula dalam tingkatan yogacara juga 3 jenis individu ini sering juga disebutkan. Jadi 3 jenis individu ini sering disebutkan dan muncul dalam tingkatan yogacara. Dan demikian juga komentar Asanga tentang keseimbangan Luhur dan Sutra, dan juga risala-risala daripada Citra Matra yang berbicara tentang yang risala-risala daripada Citra Matra, dan juga terdapat Sutra Mahaparimana juga menyebutkan hal ini. Jadi banyak sekali bagian-bagian yang terkait dengan 3 jenis individu dalam juga 3 jenis tahapan ini. Jadi saya rasa kita dapat melihat dari sini 3 jenis individu ini mungkin adalah oral transmisi. Itu adalah diturunkan daripada perilaku sampai kepada silsilah Citra Matra. Demikian pula instruksi inti daripada pelatihan batin sebagian besar ditransmisikan daripada Sri Paduka Sri Limpa, yang mana dikenal sebagai berasal daripada sekolah hanya batin semata. Demikian pula Kadampa menegaskan bahwa ada 3 silsilah, silsilah pandangan mendalam, silsilah perilaku luas, dan silsilah berkah praktik. Dan silsilah daripada
perilaku itu dapat kita tuju kembali, ya, menuju balik lagi kepada asangka wisuda dan seterusnya. Karena itu boleh dianggap ada dua tradisi, sila atau sumpah bodhisattva dari tradisi sutra dan dari silsilah perilaku luas dan silsilah pandangan mendalam. Jadi ini adalah dianggap sebagai dua tradisi daripada sila atau sumpah bodhisattva. Kadang-kadang dikatakan bahwa yang pertama adalah sila bodhisattva hanya batin semata, dan yang terakhir adalah sila bodhisattva daripada jalan tengah. Ada di cendekiawan tiga mengatakan itu adalah oke, ada yang mengatakan tidak. Terdapat banyak sekali debat-debat tentang hal ini, tetapi kalau kita melihat pada auto komentari tentang jalan menuju perilaku menuju pencerahan, ini adalah merupakan jalan tengah. Jadi kondisinya adalah demikian. Jadi jalan tengah dilakukan diturunkan dari jalan bodhisattva, sedangkan cita matra itu dilakukan menurut tingkatan bodhisattva. Sakya Pandita mengatakan bahwa pandangannya badi semata itu lebih rendah, sehingga pandangan cita matra adalah pandangan lebih rendah, dan karena ia adalah pandangan lebih rendah, sehingga ritual dan perikaunya lebih membatasi ataupun lebih terbatas. Dan jalan tengah memiliki pandangan lebih tinggi sehingga ritual dan perilakunya menjadi lebih santai. Dan untuk alasan inilah ia memberikan begitu banyak sekali alasan kenapa jalan tengah itu adalah tradisi yang lebih baik. Tetapi terdapat banyak sekali keberatan terhadap posisi daripada Sakya Pandita ini. Dalam tingkas Dr. J dan komentar Paul Sulatengwa tentang jalan bodhisattva. Bagaimanapun juga mempunyai tradisi dalam Sakya Geluk Kajunima, semuanya memiliki tradisi pengambilan sumpah atau sila dari kedua tradisi tersebut, yaitu jalan tengah dan cita matra. Alasan inilah, meskipun pandangan hanya cita matra tidak menyebar di Tibet, kita dapat mengatakan bahwa perilaku dan ajarannya ya seperti kita melihat di sejarah-sejarah apa yang kita melihat pada sejarah ketika mereka 포도에게 진라되네 용수 잡아 정말 정도 드리냐 대인비냐 난지 가담 슝주고 나로래 미냐 난지 장사단 도디게라서 이제 선생님 계셔부터 이제 어디가 지단기 장사디 장동을 꼴래야 심주체 제세의 슝 개천부 다들 예비 대인 대인 미준세는 때네 진나는다 제정가 변제베기 전주 중앙인데 아니 게라치쇼로 직차도도 안 대신은 제정가 변런린 제모 뒤주 나로리냐 예색을 농마 보시고 장도 대장급이 근선소지가 신의 주변급이야 샘내 구단 top 주간 이체라서 봐봐 다든지 고르망보 제비 인두산에 다되게 디셈자베 슝 디조 카세시로 인두 디기선 때네 딱 간다 롱망보지 신의 그거야 아니 예세로 망보시 않아 간다량 다들 공도 쉬비기 따땡주 장설로 수업에 땡주 되게 용자 셈자비 슝차디 용자 셈자비 슝처기 열에디 이나양
sebagai teks seperti semua. 영어라지 샘자비 Tetapi 슈치 이내양 디기 챙이 별이야 자신부 나기 수지 종이 말. Tadi Yusen satu tradisi besar untuk mengajarkan mempelajari muncul di Tibet. Alasan utamanya bukan karena pandangan filsafat mereka, tetapi karena hubungannya dengan praktis dan meditasi. Dan ini ini yaitu tentang praktik dan meditasi. Satu bagian tertentu dari literatur hanya yang terkait di mata adalah tentang validitas. Ketika kita berbicara tentang teks validitas, yang hanya beberapa teks validitas yang diterjemahkan ke dalam Tibet. Tidak ada penjelasan teks selainnya. Jadi Lode Messer menganggap ajaran yang penting sekali dan dia pergi belajar tentang validitas dengan jawaban kasih sampo pada punya Sri Terjang. Dia belajar dari beberapa guru lainnya tentang validitas. Demikian kalau kita berbicara sutra prasna ia dalam dan juga artinya adalah tekad sekali. Penerjemah awal dalam bahasa yang awal akan terdapat bagian banyak permasalahan. Jadi diterjemahkan dalam bahasa ketika beliau membegini, maka ia berlaku penting untuk menunjukkan tentang sisi dan itulah sangat susah. Apa ya saat itu terdapat paling terkenal di tengah itu Komichi. Mungkin ia dalam praktis matangga dan juga Mahapandita Bumtra Nyikpa, dan ia mempelajari teks Prajnaparamita dari mereka. Tidak hanya mempelajarinya, boleh dikatakan kita mengatakan bahwa ia juga menerjemahkan terjemahan baru dan ia juga mengkoreksikan teks-teks yang sudah diterjemahkan. Jadi ia menerjemahkan dan juga mengkoreksinya. Jadi di antara terjemahnya adalah validitas, tentang validitas, termasuk komentar tentang validitas, penegasan validitas, tegasan penalaran, dan komentar oleh Guru Dharmotara. Beliau juga menerjemahkan 2.500 syair paramita, ornamen realisasi jernih, komentar Asangga tentang itu, 8.000 syair prasna paramita, dan ia juga menerjemahkan teks-teks seperti Kesenimungan Luhur, ringkasan sutra, ringkasan pelatihan, jalan bodhisattva, dan komentar tentang boleh sulit daripada bab prasna paramita. Dan banyak sekali teks-teks dalam hal terjemahan baru atau terjemahan revisi, terdapat lebih daripada 8.400 teks sutra. Dan dalam hal tantra, ia juga menerjemahkan beberapa teks tantra. Lumayan besar juga teks yang diterjemahkan, lumayan banyak. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, salah satu tujuan utamanya praktik kendian adalah untuk mempelajari tentang validitas, seperti yang diceritakan dalam biografi oleh muridnya Trolungpa. Ketika beliau kembali ke Tibet, beliau terutama mengajarkan teks-teks seperti ornamen sutra, membedakan tengah dari yang ekstrem, syair akar dari jalan tengah, dan teks-teks Santaraksita dan Kamasila. Tentang jalan tengah. Demikianlah, kemudian di Tibet, orang berkata bahwa di tengah antara singa-singa membesarkan jalan tengah dan validitas. Jadi,
Jadi ini seperti menggabungkan validitas dengan logika daripada jalan tengah, ataupun menyatakan pandangan jalan tengah dengan logika validitas. Teks-teks Chandrakirti belum menyebar saat itu. Sehingga mereka terus mempelajari ornamen jalan tengah, dua kebenaran jalan tengah, dan cahaya jalan tengah. Dan jalan tengah otomatis dalam hal validitas setelah Sakya Pandita. Komentar tentang keabsahan menyebar dengan luas. Tapi sebelum itu, mereka terutama mempelajari penegasan validitas, dan alasan utamanya adalah bahwa automatikanya pada akar ayat penegasan. Dan kata-katanya juga sangat jelas sekali dan mudah untuk dihafal atau diingat. Dan banyak hal-hal yang saya sebutkan di dalam komentar, di komentar dalam bentuk prosa, dan bagian-bagian utamanya di dalam syair. Dan itulah sebabnya kenapa komentarnya menjadi gampang dimengerti. Saya rasa demikian. Bagaimanapun juga, setelah 100 tahun lebih kurang Loden Serap, ia tentunya ia terutama mempelajari tentang kepastian penegasan. Jadi beliau juga menulis komentar paling awal tentang validitas dalam bahasa Tibet. Jadi saya rasa ini adalah merupakan komentar validitas dalam bahasa Tibet yang paling populer. Jadi ia memiliki 4 siswa utama. Penegak tubuhnya Biara, Sanchez Pongto, Choki Yapjo, penegang ajarannya Terulupa, Lodro Jongne, pemegang ajarannya tentang Prasamarawit dari Cempa Serabar, dan pemegang ajarannya tentang jalan tengah dan validitas, Kyong Richendra. Jadi ini terutama adalah keempat orang muridnya. Sanchez Powa disebutkan penegak tubuh ya, karena ia memulai biara Sampo, dan ia menjadi kepala biaranya. Dan ia mengawasi biara tersebut. Dan setelah itu, secara biara Sampo menyebar. Saya tidak akan membicarakan tentang itu saat ini. Dan yang kedua adalah Terulungpa pemegang ajaran. Ia menulis banyak teks, tapi yang paling terkenal adalah tahapan-tahapan agung daripada ajaran. Belakang kita tidak melihatnya. Belakangan teks-teks ini diterbitkan di dalam Tibet, diantaranya adalah tingkatan-tingkatan agung daripada sang ajaran. Dan belakangan Tsongkhapa menganggap ini sangat penting sekali. Dan teks terompa itu terutama berdasarkan jadi tahapan agung jalan menuju pencerahan Tsongkhapa itu terutama adalah berdasarkan tahapan-tahapan agung daripada pengajaran. Jadi ini. Dan murid utama turun pada Kyobura adalah Choki Sengge. Jadi, sorry. Kemudian Dre Chempo. Dre Chempo ini bukan Dre bukan hantu seperti bahasa orang ya. Jadi Dre di sini adalah merupakan marga dari sekelompok orang. Jadi kita berbicara Dre dan kita berbicara tentang namanya, mungkin ini adalah tradisi, mungkin berasal dari Kham. Jadi ini adalah merupakan tradisi Kham dari Prajnaparamita. Murid Dabatoro pada Kyong adalah Chapa Chökyi Sengge. Sorry ya. Dan Chapa Chökyi Sengge menulis
komentar-komentar dan diantaranya ia sangat terpelajar dalam validitas. Ia menulis komentar tentang validitas dan penegakan validitas, terutama ia menulis 3 kumpulan tentang validitas dan logika yang pendek dan menengah dan panjang, dan ini yang kita sebut sebagai topik kumpulan. Inilah yang kita masukkan topik kumpulan. Demikian pula, ketika kita di PPT, kita mempunyai tradisi daripada tradisi presenter berdiri, menghentakkan kaki, bertepuk tangan, dan sebagainya. Nah, ketika menyampaikan poin dalam debat, itu berasal dari Chapa Chögyeng. Orang itu banyak sekali tidak tahu pandangannya. Pandangannya sebenarnya adalah jalan tengah otonom. Ia membantah tradisi Chaderita yang mengatakan bahwa tradisi memiliki 8 kesalahan. Dan ia mengatakan bahwa terdapat 8 kesalahan. Saat itu, terdapat pandita yang bernama Sana Aneh, dan Chapa Chögyeng mempunyai debat, dan ia adalah seorang Kasukunan, dan Chapa Chögyeng adalah, dan mereka berdebat. Tadi Chapa Chögyeng tata sogo gono ya pemenro Chapa Chögyeng. Jadi Chapa Chögyeng gomba zosares, tendel susuir jauh. Dan kemudian ia pergi belajar dulu dan mau berdebat lagi dengan Chapa Chögyeng karena Chapa Chögyeng menang, tetapi ketika ia kembali lagi, Chapa Chögyeng sudah meninggal dunia. Jadi ini memerlukan suatu logik yang sangat keras sekali untuk membantah pandangan daripada konsekuensi, dan ia juga memiliki 8 murid utama, dan itulah yang disebut sebagai 8 murid utama, dan diantara dari Kam, orang dari pergi mempelajari jalan tengah dari Chögyeng. Ini yang saya rasa kita tidak bagaimana ketika kita tentang valid, kita berkata tentang isi validitas, namanya adalah naga, dan yang penting adalah dharmi. Ini adalah secara diterima seluruh hanya semata. Kita berpengaruh pada valid. Jika lebih besar dari kita ini malah kecil, kan barang topik-topik yang besar dalam validitas, dan mereka mempunyai tarikan itu untuk banyak tahun mereka pelajari dan pergi berdebat. Jadi di zaman dulu mereka ada guru-guru di zaman dulu Tibet mempunyai guru-guru besar, dan mereka pergi ke wihara yang terkenal dan berdebat di sana, dan pergi lagi ke tempat ke wihara lagi untuk debat. Jadi inilah kita sebut sebagai tour debat. Jadi di masa lalu mereka mempelajari topik-topik kolektif. Jadi ini adalah merupakan teks yang besar dan mempunyai
poin-poin yang sangat sulit sekali dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajarinya, dan setelah itu mereka pergi berdebat. Dalam cerita riwayat hidup Kama Chakme, ketika Kama Chakme dari Kam pergi ke Vihara Kurset, apa namanya? Dia pergi ke Tukusip, ke Tucitining. Jadi itu adalah seda yang ditemukan oleh Syama. Jadi pada jadi pada saat itu seda itu mempelajari kumpulan-kumpulan daripada validitas. Jadi ada yang mengatakan tidak ada poin, tidak ada gunanya kamu mempelajari ini. Sakya dan Geluk mempelajari ini untuk bertahun-tahun sebelum mempelajari teks utama. Dan Kajut mempelajari 3-4 tahun sebelum mempelajari teks utama. Jadi ketika kita melihat pada catatan ini, banyak sekali orang-orang yang mempunyai ketertarikan pada topik-topik kolektif. Decheng Serabar adalah merupakan salah satu murid utamanya dan dari murid Ngo Loden Serap, dan salah satu muridnya adalah Changchup Yese Chung. Dia menulis komentar tentang Sutra Prasama terpanjang, sedang pendek, cahaya dari 2005 Riverside, dan dikatakan bahwa di Tibet Prasa Karamita turun ke R, kemudian ke Drechengpo. Sisa lain dari Drechengpo Serabar adalah Jadul Wajida Jimpa Sondobar. Ia sangat terpelajar dalam Vinaya dan ia mempelajarinya dengan sangat amat, dan itulah sebabnya dikatakan bahwa Vinaya bisa turun ke Ja. Jadi pembelajaran dan penyebaran daripada ajaran Vinaya bisa kita cari ke Ja sebagai sumbernya. Jadi singkatnya di Tibet selama transmisi ajaran, terutama ajaran belakangan, transmisi ajaran Lima Dharma, Triya tidak karya besar pada guru utama penegasan kasaban, itu tidak dapat menelusuri kembali ke Ngo Loden Sherab. Sebelum dia ada cukup banyak pengajaran tentang Vinaya dan Abhidhamma. Tepat tidak ada presentasi logika, sanggahan dan bukti melalui metode logis menurut karya dari Dharma Kiti. Jadi tradisi itu belum berkembang di Tibet sebelum itu. Oke. Jadi saya rasa kita perlu istirahat 30 menit dulu. 다당기 공도 땜방아다르기 qab리야 그 땜방아다르 가서 땜바치다르기 둥골이야 둥고 서머베다 Saya telah berbicara tentang bagaimana dikarenakan aktivitas ngocewar secara ajaran daripada 5 Dharma Maitreya dan validitas berkembang secara meluas. Dan kemudian di Tibet, kita memiliki 4 aliran besar, Sakya, Gelug, Kajut, dan Nyima, dan sudah barang tentu banyak tradisi yang berbeda, namun ini adalah 4 tradisi yang paling terkenal, yang utama. Dan pembelajaran 5 Dharma Maitreya tersebar luas di antara keempat aliran utama ini. Contohnya seperti ada orang-orang seperti Rongton yang menulis komentar tentang kelimanya dari 5 Dharma Maitreya.
dan banyak orang lain yang menulis komentar tentang satu lainnya dari komentarnya. Di antara mereka, saya pikir paling banyak dari 5 dharma itu yang paling banyak di komentar adalah ornamen kesadaran jernih, dan setelah itu kesinambungan luhur yang termasuk di dalam ornamen sutra, dan yang paling sedang dari ornamen sutra. Jadi ini 3 yang paling, jadi ornamen kesadaran, kesinambungan luhur, ornamen sutra, itu adalah paling banyak di komentar. Yang paling sedikit adalah membedakan yang tengah dari ekstrim dan yang membedakan fenomena dari dharmata. Jadi bagaimanapun juga ketika kita berbicara berbicara tentang 5 Dharma Maitreya, kita juga melihat bahwa 20 Dharma Maitreya terkait dengan Maitreya juga tersebar luas di Tibet. Tetapi fakta mereka itu berkembang di Tibet itu tidak menunjukkan bahwa para terpelajari tidak menunjukkan bahwa cita matra itu berkembang di Tibet. Sudah barang tentu ada cendekiawan Tibet yang tertarik dengan filsafat daripada cita matra, seperti misalnya Sakya Choten yang sangat tertarik, juga tertarik pada cita matra. Dan ketika kita melihat seseorang yang paling memiliki ketertarikan pada cita matra atau sifat sahabat cita matra adalah Tsongkhapa, Tsongkhapa, Lobsang Trapa. Dan alasannya adalah karena beliau menulis teks akar tentang komentar tentang poin-poin sulit dari pikiran dan batin dan landasan segalanya. Dan kalau kita melihat teks akarnya dan juga melihat pada detailnya, kita bisa melihat pada dasarnya sebagian besar mirip dengan 20 bait dan 30 bait Vasubandhu. Dan ia juga terutama berbicara tentang 8 kesadaran secara detail. Dan kemudian Tsongkhapa menulis teks yang tentang esensi dari keafasiban sejati yang terkenal itu. Ketika ia menulis ini, ia membandingkan, ia mengambil teks-teks seperti sutra mengurai intisari, komentar tentang yang dikaitkan dengan asanga, komentar Chinese Wang Chok, tingkatan berisatwa, ringkasan pencapaian membedakan bagian tengah dan ekstrim, dan ornamen sutra, komentar beserta komentarnya, Kompendium Sutra Mahayana, Kompendium Abhidharma, pemeriksaan objek Dignaga, komentar Dharma Kirti tentang validitas, ringkasan Dignaga tentang 8.000 syair Prasna Paramita, instruksi inti Prasna Paramita karya Santipa, dan penganjuran Baya, dan ia menggabungkan semua teks ini dan meneliti banyak poin-poin sulit daripada batin semata. Dan di akhir daripada karyanya ia untuk membedakan, ia menulis bahwa untuk membedakan yang definitif dan bijaksana dalam kitab-kitab Mahayana dan menentukan kedemikianan, baik Nagarjuna maupun Asanga adalah penting. Bukan hanya itu saja, Mahasiddha, para tantra juga mirip dengan satu atau yang lainnya dari Asanga dan Nagarjuna. Jadi kita boleh mengatakan bahwa ia menulis ini untuk menjadi lebih mengenal dan menentukan poin logis halus mereka dan membuat latihan esensi, katanya. Kenapa alasan-alasan kenapa Tsongkhapa tertarik pada cita matra? Mungkin saja terdapat banyak alasan-alasannya, tetapi salah satu alasan bila mana kita dapat terka-terka, salah satu alasan tersebut adalah guru yang mengajarkannya teks-teks besar atau gurunya adalah Dawa.
Rudawa Sonodrowa, saya rasa salah satu mengapa Tsongkhapa begitu para Cita Matra adalah karena terkait dengan Redawa. Jadi sebelum poin itu kebanyakan orang Tibet adalah jalan tengah otonom. Dan penjelasan tentang teks-teks itu dimulai setelah Pasap Loksawa. Ada di sana, tetapi pada saat itu tidak menyebar dengan luas. Dan pada saat itu Redawa memiliki pengaruh yang kuat dalam menyebarkan pandangan konsekuensialis. Dan untuk alasan itulah, pandangan konsekuensialis berkembang jauh lebih bagus. Terdapat teks dari Kamma Konsult yang mengatakan bahwa akhir-akhir ini di negeri bersalju, fakta bahwa semua orang bijak dan orang bodoh mengatakan bahwa mereka berbicara jalan tengah dan bernapas jalan tengah, dan setiap orang selalu mengatakan jalan tengah, dan semua ini adalah karena kebaikan daripada Redawa. Sebelum itu, terdapat tangsa, ada tangsa, bukan? Jadi sebelumnya itu, jalan tengah itu adalah sama seperti mayat yang ada di tangsa. Dan disebabkan karena Redawa, maka setiap orang baik bijaksana bodoh bernafas dan berbicara dengan jalan tengah. Itulah seperti yang kita katakan, langit dan bumi semua adalah jalan tengah. Inilah yang beliau sampaikan. Jadi pada saat itu, pada saat yang bersama, pada saat itu Chonang Sentong berkembang dengan sangat pesat sekali. Dan Chonangpa, apa yang ia lakukan adalah mereka mengatakan teks Cita Matra adalah teks Sentong, dan pandangannya adalah pandangan Sentong. Dan mereka mengambilnya menjadikan teks jadi sebagai Sentong dan memaksa menjadi pasangan Sentong. Dan Redawa tidak menyukai hal ini, karena ia adalah pandangan Rantong. Dan ia menekankan pada Rantong dan Chonang menekankan pada Sentong. Dan karena teks daripada Cita Matra mix di dalam Sentong Chonang itu, maka ia tidak begitu suka. Dan di samping daripada itu, praktis utama daripada Chonang adalah 6 yoga, yaitu praktis salah satunya adalah praktis daripada Kala Cakra. Jadi ia mengatakan bahwa sebenarnya ia mempunyai keraguan apakah itu adalah Kala Cakra Chonang itu murni atau tidak, sehingga ia sangat menentang Chonang. Dan ia, salah satu gurunya Nyanang Kumbapa, pada awalnya ia memiliki koneksi yang baik, tetapi di kemudian hari ketika Chonangpa Redawa berbicara tentang atau bertanyakan tentang apakah praktis Kala Cakra itu murni atau tidak, dan saya rasa ia pada saat itu sudah tidak memiliki banyak koneksi dengan Chonang, dan pada saat itu Rantong dan Sentong mempunyai perdebatan yang memiliki perselisihan ataupun perdebatan di sana. Jadi pada saat itu apa yang dikatakan oleh Sentong itu mengatakan bahwa Cita Matra itu bercampur dengan jalan tengah, dan Redawa merasa bahwa penting untuk menjaga Cita Matra itu adalah tradisi yang murni dan sebagainya, sebagai satu tradisi yang murni dan mengenalinya sebagai Cita Matra. Contohnya ada teks dari Santipa mengenai tentang hanya berdiri semata. Ini adalah merupakan komentar dari jalan tengah, tetapi ini adalah tentunya dari Cita Matra. Jadi kita bisa melihat bahwa ia mempunyai banyak ketertarik daripada Cita Matra.
동남아 거야 지금 라바도 장애기 kortizolnya tadi usimgi 시주디조 Bagaimanapun juga beberapa cendekiawan tidak seperti Congkapa melakukan apa yang mereka bisa untuk mengklarifikasi filosofi Citra Matra dan menyanyikannya dengan jernih. 깨덥다 장독 남시 첨부 예비 인주산 뒤균선 때네야 랑게 튜모모 임비 심주고 좀제라고 다 든지 임비네야 망보지 이해 되버래 간 따량 제정가 봐 더뷰기 제정가 봐 더뷰기 벽이 개바 리송기 샘잠베 떠줍디 가세투도 지금 세보 용답당 양나 짱마 소터버고 근데 그 탑시 망보시 nang 요사레 sambar 저것도 이내양 알아서 Dan presentasi daripada pandangan Cita Matra. Dan kesulitan terbesar yang kita miliki di Tibet adalah setelah Vasubandhu, banyak sekali cendekiawan yang menulis teks-teks yang jelas tentang filsafat daripada Cita Matra. Dan tidak banyak dari itu yang mampu untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet. Dan untuk alasan itulah saya rasa adalah sangat penting bagi kita untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Tibet. Risa-risa yang ada di dalam Mandarin seperti komentar Dhammapala dan seterusnya, seperti bukti dari kesadaran semata dan komentar-komentar semuanya itu diterjemahkan ke dalam Tibet. Saya rasa itu adalah sangat penting sekali. Bila mana kita dapat menerjemahkannya ke dalam bahasa Tibet, jadi pada umumnya di Tibet kita memiliki suatu tradisi yang sangat kuat sekali dalam mempelajari teks-teks dan kita boleh berbeda dan boleh katakan kita beda dengan negara-negara Buddhis lainnya dan terutama kita sangat kuat dalam belajar pelajaran validitas dan logika dan cara kita berpikir secara alasannya dan dalam satu aspek itu saya rasa tradisi Tibet itu akan jauh lebih baik adalah jauh lebih baik karena kita memiliki hanya sedikit teks-teks daripada Cita Matra. Saya rasa akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan suatu eksposisi yang jelas dan murni daripada pandangan Cita Matra. Bila mana kita dapat memilikinya tanpa ragu lagi, kita dapat mengembangkan pengajaran dan pembelajaran filsafat yang unggul. Tidak ada ragu-ragu itu. Karena memang adapun alasannya karena kita memiliki kapasitas itu. Karena kita mempunyai tradisi untuk mempelajari teks-teks yang besar, sudah berlanjut sedemikian abad, dan kita memiliki keasapan dan juga logika dan validitas untuk mempelajarinya. Dan bila mana kita memiliki kesempatan dan segala sesuatu yang kita butuhkan, dan ada seseorang yang dapat mengarahkan, maka tidak akan ragu, kita akan mendapatkan suatu pembelajaran yang lebih baik tentang teks daripada Cita Matra. Oke, ini adalah penyebaran pandangan daripada Cita Matra di Tibet dan juga penyebaran teks daripada Cita Matra di Tibet. Dan saya sudah mendiskusikan. Bila mana ada satu miskonsepsi atau sebagainya, saya mohon maaf tidak pada di sana. Dan sekarang saya akan berbicara tentang perbedaan antara Cita Matra dengan Madhyamika dan Cita Matra dengan sekolah daripada sifat kebudayaan. Saya berbicara dalam hal riset. Saya tidak berbicara dalam bagaimana kita melihat pada teks. Ya, saya hanya berbicara pada dari sisi penelitian kontemporer. Penelitian berbicara tentang jalan tengah dan Cita Matra dan perbedaannya adalah
di mana dikatakan jalan tengah menegaskan bahwa semua fenomena tidak benar-benar ada dan hanya batin semata yang menegaskan bahwa batin benar-benar ada. Ini adalah cara simpel kita membedakannya, dan di antara mereka itu, di antara filsafat mereka, terdapat beberapa area yang sama. Sudah barang tentu mereka mempunyai beberapa area yang sama, walaupun di antara dua tradisi sudah barang tentu terjadi perdebatan juga di antara keduanya. Satu dan lain saling membantah dan saling mendebat. Jadi perdebatan dan pembantahan itu tidak pernah berhenti ataupun berakhir sudah dapat ini. Dan bila mana kita melihat ini, jadi kalau kita melihat pada sisi sejarah, kelihatannya adalah seperti musuh, tetapi mereka itu hanya bertentangan dalam pandangan filsafat. Contohnya adalah perdebatan antara Dharmapala dan Bhava Viveka tentang kekosongan dan keberadaan, di mana salah satu mengatakan kekosongan, satu mengatakan keberadaan. Terdapat satu cerita tentang perdebatan keduanya, bukan? Jadi ini adalah merupakan contoh adalah perdebatan antara Cita Mantra dan Madhyamika. Perdebatan antara Bhava Viveka dan Dharmapala itu dijelaskan dalam detail dalam pelita makna definitif membuktikan kesadaran semata. Ada tertulis di sana. Ini adalah merupakan karya Hui Chou. Jadi ada pertanyaan di mana perdebatan itu asalnya. Sangat sulit sekali untuk mengatakannya. Tetapi ada orang mengatakan bahwa terdapat perdebatan itu. Karena tertulis dalam karya Hui Chou, pelita makna definitif membuktikan kesadaran dan semata. Jadi ia merupakan murid daripada Xuan Zhang. Jadi mungkin ini adalah dari tradisi oral dari Xuan Zhang. Bila mana terdapat debate di antara mereka, jadi apa perdebatan, apa perselisihan itu menunjukkan, atau perdebatan ini menunjukkan bahwa setelah hanya batin semata berkembang, dan pada poin itu pandangan jalan tengah saat itu sangat kuat sekali dan sangat berkembang. Dan Cita Matra hanya mulai. Cita Matra hanya berkembang. Dan jalan tengah sudah sangat berkembang dan sangat berkekuatan. Dan oleh sebab itu, maka tidak ada jalan lain. Jadi tidak ada jalan lain kecuali menjadi berkompetisi di antara keduanya ataupun menjadi lawan satu dengan lawannya. Jadi pada akhir abad ke-7 terdapat guru besar I Ching yang pergi ke India. Apa yang ia katakan pada saat itu, pada waktu itu, yang sudah diterima secara umum di India pada saat itu adalah terdapat dua aliran di Mahayana, yaitu hanya batin semata dan jalan tengah ataupun Cita Matra dan Madhyamika. Yang pertama ada Madhyamika berkembang, kemudian Cita Matra berkembang, dan akhirnya mereka itu seolah-olah menjadi musuh. Jadi pada dasarnya mereka itu dalam hal pengaruh itu dan kekuatan sesungguhnya keduanya itu sama kuatnya. Dan pada saat itu dikatakan bahwa saat itu mempunyai dua sekolah Mahayana, yaitu Cita Matra dan Madhyamika. Dan ini sudah dapat diterima secara umum pada akhir abad ke-7. Tetapi bagaimanapun juga ketika memulai daripada Cita Matra itu mulai, mereka harus berdebat dengan Madhyamika. Tidak ada cara lain. Karena itu adalah tradisi yang sudah berdiri. Dan hal ini berlanjut terus. Bahkan setelah Cita Matra berkembang dan
benar-benar menyebar. Mereka tetap berdebat dengan dengan Madhyamika. Bagaimana kita ketahui, Dedam? Selama abad ke-7, ketika Xuanzang dan I Ching kembali ke Cina, mereka menulis bahwa pada saat itu yang paling penting pusat pembelajaran dan Nalanda, dan di para siswa Nalanda itu mempelajari dua-duanya, yaitu Citamatra dan juga Madhyamika. Jadi mereka mempelajari tradisi daripada Citamatra dan Madhyamika, dan juga demikian mereka mempelajari teks-teks dari landasan berdasar. Mereka tidak hanya mempelajari teks-teks filsafat ini, mereka juga mempunyai opininya, mengambil posisi masing dan kemudian mereka berdebat. Dan demikianlah disampaikan di dalam catatannya. Jadi dapat kita lihat dari sini, di masa lalu, waktu dulu kita mengatakan bahwa poin kita adalah paling penting daripada dibandingkan yang lain, tetapi pada saat itu kita tidak dapat lagi mempelajari hanya pandangan kita sendiri saja, tetapi kita juga harus mempelajari sendiri lain. Biar saja kalau kita adalah Madhyamika, maka kita tidak hanya bisa mempelajari Madhyamika saja, tetapi juga harus mempelajari Citamatra. Jadi kita harus mempelajari lain untuk membandingkan dan untuk berdebat dengannya. Jadi terdapat banyak sekali cara-cara yang berbeda. Jadi kita juga harus mengambil posisi dari sekolah lain dan menggabungkan ke dalam sekolah kita, dan khususnya Citamatra sangat terampil menggabungkan penyajian tradisi lain dalam sekolah lain ke dalam tradisinya. Contohnya adalah penyajian rinci Abhidhamma dengan yang ambil ke dalam pandangannya, dan juga pandangan jalan tengah juga mereka masukkan ke dalam posisi mereka. Jadi ketika Citamatra mengambil begitu banyak posisi Madhyamika ke dalamnya, itu menjadi berbahaya bagi Madhyamika karena sudah menyerupai Madhyamika. Tetapi satu sisi itu juga berpengaruh pada mereka, dan alasannya terdapat pendukung daripada Madhyamika juga mengambil posisi daripada Citamatra, dan pada itulah yang disebut sebagai yoga cara jalan tengah. Jadi mereka mengambil pandangan daripada Citamatra dan menerimanya dan mempraktikannya, dan orang-orang inilah yang disebut sebagai yoga cara Madhyamika atau jalan tengah. Selanjutnya, bila mana kita melihat pada diagram ini, mohon perhatikan diagram yang di layar. Bila mana kita melihat padanya, posisi yang berbeda antara jalan tengah setelah Jagan Jurna, terdapat dua, Prasangika dan Sarvatantika, yaitu konsekvenis dan autonomis. Ada yang mengatakan bahwa ini termnya berkembang di Tibet, tetap tidak di India, tetapi tidak seperti itu diciptakan oleh para Tibetan, karena alasannya adalah dalam salah satu komentar mereka ada juga disinggung tentang posisi daripada autonomis. Karenanya juga ada posisi prasangika, juga Santaraksita, pembelajaran tentang teks, juga ada pembelajaran tentang autonomis dan konsekuensialis, juga Santaraksita. Muridnya YSD yang menulis teks yang disebut membedakan pandangan-pandangan, yang menulis tentang konsekuensialis dan autonomis, dan ia menulisnya dengan sangat hati-hati sekali, dan saya rasa karena istilah-istilah ini
kita tidak dapat mengatakan bahwa tem-tem ini bukanlah tem-tem India dan hanya berkembang di Tibet. Kita tidak dapat mengatakan itu secara kategori. Jadi orang yang benar-benar mempelajari Buddha Palita dan Candakirti, ada yang mengatakan Buddha Palita sesungguhnya lebih awal, jadi kita harus meletakkannya lebih awal adalah Buddha Palita. Kemudian juga ada orang-orang yang menggunakan prasanggika sebagai presentasinya. Jadi autonomous itu mereka menggunakan validitas dan logika, itulah disebut sebagai autonomous school. Ketika mereka dan kemudian sekarang pandangan yogacara. Jadi Santariksa pada rasa itu mereka menggunakan pandangan dari Citamatra, itulah yang disebut sebagai yogacara Madhyamika, dan itulah sisilah dari Santaraksita dan Kamasila. Dan juga di dalam Citamatra, tradisi Citamatra, ada yang mengatakan bahwa Tinaka yang memulai sekolah kesadaran semata. Demikian pula Dharma Kirti menambahkan banyak posisi daripada Sakapati sekolah. Jadi karena itu banyak sekali posisi yang berbeda sehingga akhirnya mereka disebut Sautarantika Yogacara, dan juga ada nama demikian diberikan. Jadi orang-orang yang guru-guru yang guru besar memegang posisi lain ini Yanamitra, disebut adalah Yanamitra. Jadi ini adalah diagram daripada posisi-posisi yang berbeda. Jadi awalnya mereka mempelajari posisi mereka sendiri dan akhirnya mereka mempelajari tradisi lain, dan kemudian mereka juga memberikan presentasi daripada sekolah orang lain dan masukkan ke dalam tradisi mereka. Jadi akhirnya berkembang menjadi lebih persis satu dengan lainnya. Jadi banyak orang Jalan Tengah yang mengambil banyak pandangan dari Sautantika, maka menjadi Sautantika Madhyamika, dan orang yang mengambil banyak Citamatra ke dalam posisinya, maka disebutlah Yogacara Madhyamika. Jadi secara ringkas, ketika kita mempelajari sekolah-sekolah Buddhis lainnya, mereka melihat posisi yang sama dan juga mereka suka, mereka akan mengambilnya dan memasukkan ke dalamnya, dan demikianlah mereka berkembang. Jadi dalam hal ini adalah deskripsi singkat antara hubungan Jalan Tengah dan Citamatra. Dan berikutnya, saya akan berbicara tentang hubungan daripada sekolah Kebuddhaan, hakikat kebudayaan dan Citamatra. Filsafat dari aliran hakikat kebudayaan adalah bahwa meskipun semua makhluk hidup ditutup oleh noda kekotoran batin, namun mereka ataupun esensi mereka ataupun mereka memiliki esensi Tathagata di dalam kontinuen mereka. Jadi dengan demikian, maka setiap makhluk hidup tidak peduli apapun itu mempunyai kesempatan untuk mencapai kebudayaan. Dan benih-benih filsafat ini berasal daripada sejak zaman Buddhisme asli.
다 그래. 당연히 멍멍하신 데도 딱 간다. 뇌면 나한테 들어볼래야 뒤뜰 그 사변으로부터 열었어. 빼나 Jadi pada dasarnya kita dapat mengatakan bahwa benih-benihnya filosofi ini telah ada sejak zaman Buddhisme asli karena mereka berbicara tentang batin yang tidak ternoda secara alami ataupun batin yang berkemilauan. Dan ini muncul di dalam bahasa Pali. Kita juga ada muncul seperti ini muncul dalam sutra sebelum 18 sekolah ini muncul. Jadi istilah ini muncul sebelum daripada berkembangnya 18 sekolah. Kemudian terdapat kata-kata karba atau hakikat kebudayaan. Istilah ini dan pandangan ini dimulai itu berasal dalam sutra yang disebut Sutra Esensi para Tata-Gata Garba. Dan peneliti lain juga mengatakan mana sutra yang lebih awal dan lebih belakangan. Pertama-tama kita harus melihat kapan ia diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, dan dengan cara demikian itu mereka membedakan mana yang lebih awal dan lebih belakangan. Jadi pada saat itu mereka melihat cara yang demikian ini. Kanon Cina itu diterjemahkan boleh dikatakan sangat awal sekali. Jadi dilihat apa esensi sutra yang paling awal diterjemahkan atau di dalam bahasa Cina. Apakah ada juga terjemahkan dalam bahasa lain di waktu zaman kuno tersebut, atau kita dapat menerjemahkan manual Sanskerta itu kapan, abad keberapa ditulis. Jadi demikianlah mereka memberitahukannya. Jadi bagaimanapun juga hakikat kebudayaan term ini paling awal itu pandangan di awalnya diajarkan adalah dalam Sutra Esensi para Tata-Gata, dan setelah itu terdapat juga sutra tidak bertambah dan tidak berkurang, dan juga Sutra Auman Singa Agung ataupun Sri Maladewi Singhanada Sutra. Terdapat kutipan dalam teks Tibetan dari sutra tidak bertambah dan tidak berkurang, tapi sutranya itu tidak ada. Jadi saya rasa ini adalah sutra yang tingkat, tapi saya rasa harus menemukan waktu untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Tibet karena belum ada dalam bahasa Tibet. Kutipannya sudah ada. Dan juga Mahaparinibbana Sutra dikatakan bahwa hakikat kebudayaan Tata-Gata adalah sama seperti Dhamma Dhatu, adalah persis seperti hamparan Dharma atau Dharma Dhatu, dan semua makhluk dikatakan diresapi ataupun diresapi oleh hamparan Dharma ini. Jadi hamparan Dharma atau Dharma Dhatu ini adalah sama dengan hakikat kebudayaan. Hal ini dinyatakan dalam Mahaparinibbana Sutra. Lalu teks apa yang memberikan kerangka lengkap dari filsafat hakikat kebudayaan, yaitu adalah membedakan keluarga permata dan juga kontinum luhur. Jadi sebelum hanya batin semata berkembang, atau pada saat aliran hanya batin semata berkembang, banyak sekali orang mengatakan bahwa aliran hakikat kebudayaan telah menyebar. Oleh sebab itu, maka hakikat kebudayaan itu lebih menyebar, barulah kemudian Citamatra berkembang. Jadi hakikat kebudayaan boleh dikatakan lebih awal daripada Citamatra. Demikian juga tidak dapat dibantah bahwa hakikat budaya itu memberikan pengaruh pada Citamatra karena ia adalah lebih awal, maka ia mempengaruhinya, yaitu tidak dapat dibantah. Jadi secara logika, karena ia lebih awal, maka ia dapat mempengaruhi daripada Citamatra. Bagaimana kita mengetahuinya? Contohnya adalah
ketika Cita Matra pertama kali berkembang, kita dapat melihat langsung dari karya Maitreya membedakan yang tengah dari yang ekstrim, ornamen sutra, dan juga diskusi dari hakikat tanpa noda hingga hakikat kebudayaan, ataupun batin yang berkimauan, ataupun hakikat batin. Boleh dikatakan itu adalah sedikit pandangan daripada hakikat kebudayaan. Sekolah hakikat kebudayaan. Jadi ini adalah boleh dikatakan sebagai leluhur nenek moyang daripada teks-teks daripada Cita Matra, dan baru kemudian adalah teks-teks daripada masa Vasubandhu. Jadi dalam tradisi hakikat kebudayaan, dan terdapat teks tentang hakikat kebudayaan yang dalam bahasa Cina, dan orang Cina mengatakan bahwa ini adalah tulisan daripada Vasubandhu. Dan pada saat ini para peneliti mempunyai keraguan-keraguan apakah itu ditulis oleh Vasubandhu. Bagaimanapun juga, kita dapat melihat ada satu koneksi yang sangat kuat sekali antara Cita Matra dengan hakikat kebudayaan, dan pada saat Vasubandhu yang menjadi sangat kuat, dan itu terlihat jelas dalam karya daripada Vasubandhu. Jadi apa yang dikatakan di sini adalah kita berbicara tentang risalah tentang hakikat kebudayaan. Ada satu sisi ada yang mengatakan ditulis oleh Vasubandhu, tetapi ada yang mengatakan bahwa itu ditulis oleh Vasubandhu. Bagaimanapun juga, di antara hakikat kebudayaan, sekolah hakikat kebudayaan dan Cita Matra, terdapat hubungan antara satu dengannya untuk beberapa abad. Sama halnya ketika kita berbicara tentang kesadaran dasar, dan di kemudian hari orang mengenalinya sebagai hakikat kebudayaan. Ada juga orang yang mengembangkan opini seperti ini. Dan contohnya adalah seperti kita melihat dalam Ornamen Sutra, komentar tentang 10 tingkatan membedakan keluarga permata dan risalah-risalah lainnya, kita dapat melihat beberapa benih-benih dalam teks-teks ini. Jadi pada masa Sutra Perjalanan ke Langka, ia mengatakan bahwa kesadaran dasar dan hakikat kebudayaan itu adalah satu. Jadi kesadaran dasar itu adalah merupakan esensi daripada hakikat kebudayaan. Jadi mereka adalah satu. Dan juga dalam risalah kebangkitan keyakinan Mahayana yang diterjemahkan oleh I Ching, pada saat itu dikatakan bahwa aliran hakikat Buddha telah menjadi sangat tertata atau terorganisir. Jadi ada 3 buku yang penting tentang hakikat kebudayaan. Ada salah satunya di dalam bahasa Tibet, yang 2-nya adalah tidak ada. Yang ada dalam bahasa Tibet adalah Continuum Luhur. Sebenarnya itu judul aslinya adalah membedakan daripada keluarga permata. Ada yang mengatakan ini ditulis oleh Vasubandhu, keluarga daripada Buddha. Dan yang satu lagi dari Aswabhava. Ia seperti pendiri daripada sekolah kompendium Mahayana. Dia adalah guru besar India dan pergi ke Cina dan menulis buku tentang membangkitkan keyakinan Mahayana. Dan di sini ia menulis sangat jelas sekali tentang sekolah hakikat kebudayaan, dan
Ada yang mengatakan bahwa ia tidak menerjemah, ia menulisnya. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah merupakan risalah yang sangat penting, terutama di dalam Cina. Risalah kebangkitan keyakinan Mahayana itu sangat penting sekali di Cina. Jadi berikutnya akan saya bicarakan. Jadi dikatakan beberapa saat yang lalu saya sudah mengatakan bahwa ada sekolah lain Mahayana selain daripada dua sekolah itu, yaitu inilah dia hakikat kebudayaan, yaitu sekolah daripada hakikat kebudayaan. Dan hal ini sudah terjadi pada masa yang lampau, bukanlah diciptakan pada saat ini. Tetapi cara untuk mengidentifikasikan, terutama di dalam Sutra Avatamsaka, ini tidak umumnya diterima di sekolah-sekolah lain. Dalam tradisi Avatamsaka, di dalam hal itu, ia mengidentifikasikan hakikat kebudayaan sebagai sekolah yang terpisah. Xianshou Fazang, salah satu orang dari guru besar dari Tang, ia menganggap daripada ia sebagai pemegang silsilah ketiga dari tradisi Avatamsaka, dan ia hidup di abad ke-7. Dia lahir di apa yang ia katakan adalah jadi terdapat komentar tentang tulisan dari Sti Marathi, dan saya memiliki keraguan akan hal ini. Dalam bahasa Tibet kita memiliki versi prosa, jadi saya masih perlu meneliti hal ini. Mungkin juga ada orang-orang yang sudah meneliti hal ini. Jadi bagaimanapun juga, terdapat Xianshou Fazang, jadi yang menulis tentang apa yang ia katakan, Asagosa dan Srimati menemukan sekolah baru, yaitu sekolah hakikat Buddha yang berbeda dengan Citamatra dan juga Madhyamika. Jadi kemudian terdapat seorang pengikut daripada tradisi ini, yaitu seorang guru besar Cina, Gui Fengchongmi. Gui Fengchongmi adalah patriark kelima daripada sekolah Avatamsaka, dan dia hidup pada abad ke-8, lahir 780 dan meninggal 841. Dan ia juga membagikan Mahayana dalam 3 sekolah yang berbeda. Apa yang ia sebut sebagai sekolah fenomena. Mohon tunggu sejenak. Satu lagi, satu disebut sebagai sekolah fenomena, satu lagi sekolah untuk menegasi fenomena, dan sekolah daripada hakikat fenomena. Jadi ini adalah 3 sekolah yang berbeda. Sekolah dari hakikat fenomena itulah yang disebut sebagai hakikat, sekolah hakikat kebudayaan. Dan ia mengatakan bahwa ini bukanlah 2 daripadanya. Dikatakan bahwa terdapat perbedaan di antara mereka. Jadi ia memberikan 10 perbedaan di antara tradisi-tradisi ini. Katakanlah terdapat 10 perbedaan antara hakikat kebudayaan dengan Madhyamika, dan sekolah perbedaan antara Buddha, hakikat kebudayaan dan Madhyamika, dan juga Citamatra.
Jadi hari ini saya akan berbicara perbedaannya dengan sekolah kebudayaan dan hakikat kebudayaan dengan Madhyamika. Jadi saya hanya berbicara secara garis besar aja. Jadi di dalam perbedaan pertama adalah Citamatra mengatakan ada tiga tingkatan pencapaian. Kalau hakikat kebudayaan mengatakan satu, dan Citamatra mengatakan terdapat 5 keluarga, dan hakikat kebudayaan mengatakan satu Buddha. Di antara 5 keluarga ini dikatakan ada yang tidak dapat mencapai kebudayaan. Dan hakikat Buddha mengatakan semua makhluk hidup mempunyai kepotensi untuk mencapai kebudayaan. Dan dikatakan bahwa ia diserapi oleh hakikat kebudayaan, dan Citamatra mengatakan tidak. Inilah yang ketiga. Dan yang tadi itu ada ketiga adalah yang ketiga adalah hakikat daripada batin itu adalah membingungkan dan yang tidak membingungkan. Satu mengatakan membingungkan, satu mengatakan tidak membingungkan. Hakikat kemudian hakikat kebudayaan mengatakan hakikat daripada batin itu adalah demikian. Itu adalah tidak bingung. Berbeda dengan Citamatra mengatakan abang bingung. Jadi ini mengenai apakah batin adalah membingungkan adalah tidak. Kemudian kedemikian itu adalah tidak konsekuen daripada sebab akibat, dan mengatakan ini adalah konsekuensi yang ada. Dan Citamatra itu mengatakan bahwa kedemikian itu adalah hakikat daripada negasi keberadaan, tetapi itu adalah hakikat yang tidak berubah. Tetapi hakikat kebudayaan mengatakan kedemikian itu ini adalah mereka hakikat yang tidak berubah daripada kebudayaan. Ini adalah hakikat yang tidak berubah. Namun kemudian ia mengikuti sebab dan akibat, sebab dan kondisi. Dalam hamparan kedemikianan ini, pemunculan daripada kesalahan dan semuanya bisa muncul. Hakikatnya adalah Dharma Data, tetapi di antara itu tindakan dan hasil itu ada. Dan yang kelima adalah di antara tiga karakteristik dikatakan bahwa ketergantung itu adalah secara ultimate didirikan. Ada yang mengatakan ini di antara tiga karakteristik adalah tentang hakikat yang tergantung, dan apa ini di dalam bahasa Cina. Jadi di antara tiga karakteristik ini kita mengatakan bahwa ketergantungan, mungkin saya kalau mengatakan sesuatu tentang ini agak aneh. Bahwa imaginary itu tidak ada dalam secara hakikat, tetapi itu adalah tergantung. Dan dependent itu adalah absolut. Tetapi hakikat kebudayaan mengatakan bahwa ketergantungan itu adalah kekosongan daripada kekosongan. Itu sangat komplikated. Yang keenam adalah terdapat tambah dan kurangnya makhluk hidup dan Buddha. Citamatra mengatakan
terdapat pertambahan dan pengurangan, sedangkan hakikat kebudayaan mengatakan tidak ada penambahan dan pengurangan. Yang ketujuh adalah dua kebenaran adalah berbeda dalam esensi, dan hakikat kebudayaan mengatakan di dalam kedemikianan. Pada dasarnya esensi intisarinya adalah tidak berbeda. Jadi perbedaan ke-8 adalah mengatakan pemunculan berdiam dan berubah dan lenyap muncul pada sampai bersamaan. Kita berbicara tentang muncul, bertahan, berubah dan lenyap, dan Citamatra mengatakan mereka mempunyai fase-fase yang berbeda. Mereka ada fase muncul, bertahan, berubah dan tenggelam. Dan hakikat kebudayaan mengatakan bahkan dalam sesaat saja fenomena itu muncul, berdiam dan berubah dan lenyap pada saat yang bersamaan. Yang ke-9 adalah obskurasi, adalah untuk dilenyapkan oleh antidot dan terpisah secara naku. Dan Citamatra mengatakan halangan itu adalah halangan dan antidotnya adalah kebijaksanaan. Dan di antara obskurasi yang untuk dihilangkan terdapat kebijaksanaan. Hakikat membingungkan itu sendiri itu adalah hak kebijaksanaan. Dan oleh sebab itu ketika kita berbicara tentang halangan, bahwa ia tidak mempunyai hakikat yang berbeda dengan antidotnya. Yang ke-10 adalah mengatakan tubuh Buddha itu adalah condition, dan yang satu mengatakan tidak kondisi. Berbicara tentang tubuh Buddha, saya ingin berbicara tentang detail, tetapi bagaimanapun juga kalau kita melihat padanya, kita mengatakan nirmanakaya dan juga bentuk tubuh ataupun bentuk nirmanakaya itu mempunyai perbedaan-perbedaan. Saya tidak mempunyai waktu untuk melihat secara detail. Saya melihat tapi juga tidak begitu ingat. Bila mana ada waktu, kita akan besok ada waktu kita akan berbicara tentang hal yang lebih detail. Jadi ini kita berbicara tentang bagaimana perkembangan daripada penelitian kontemporer berkembang. Jadi kita berbicara tentang sekolah hakikat kebudayaan sebagai sekolah yang berbeda, dijelaskan di dalam masa kuno di Cina, tetapi itu hanya diterima di dalam sekolah Avatamsaka. Tetapi ia tidak terkenal dan di luar daripada Avatamsaka. Tapi di masa modern seperti ini, cendekiawan Jepang melakukan penelitian, dan kemudian pandangan ini berkembang lagi bahwa hakikat kebudayaan itu menjadi penting dan juga menjadi sangat penting di dalam lingkaran Buddhis Cina. Dan pada umumnya kita berbicara secara tradisi, Buddhist Academy mengakui dua sekolah Mahayana saja, yaitu Citamatra Madhyamaka, tetapi Omele seorang cendekiawan Rusia yang menyebabkan terjemahan ke dalam bahasa Inggris, yaitu Konti Meluhur ke dalam bahasa Inggris, dan juga E.H. Johnston dan Heberle mempublikasikan fragmen daripada teks Sanskerta, yaitu risala membedakan keluarga dan permata. Dan di tahun 1950, Johnston merampungkan edisi Sanskerta tentang kontinum luhur. Dan disebabkan karena itu banyak sekali artikel-artikel tentang hakikat kebudayaan yang muncul. Dan di tahun 1950, Erich Bauer, seorang cendekiawan Jerman, mengatakan alasan-alasan mengapa harus membedakan sekolah hakikat kebudayaan di Mahayana yang berbeda dengan
Citamatra dan Madhyamika. Jadi penjelasannya itu sesuai dengan penjelasan daripada cendekiawan Jepang. Jadi pada dasarnya kebanyakan daripada cendekiawan Buddhis pada saat ini menerima bahwa sekolah hakikat kebudayaan itu adalah merupakan sekolah ketiga daripada sekolah Mahayana. Jadi pada dasarnya itu diterima oleh para cendekiawan Buddhis. Tapi kita tidak ada mengambilkan dekat karena kita tidak banyak tertarik untuk meneliti ini. Kenapa saya membicarakan ini? Karena pada umumnya di dalam tradisi agama Buddha Tibet, kita berbicara tentang sekolah hakikat kebudayaan, dan pandangannya berasal daripada kontinum luhur. 다 이는 게 가르치는 게 어려서는 가사 시험에는 다 우마 바레스 가지고 다도보다 랍데네. Jadi, 텔레 미세게 견드스 게 민도가. 견 민도스나 다 간다라 다다보다 랍데네. 이는 게 가르치는 게 어려서는 디신이 보마웨게 주다디 우메나. Jadi apa yang saya pikir adalah pada dasarnya ketika kita meletakkan sekolah hakikat kebudayaan di dalam Citamatra, maka kita tidak dapat mengeluarkan semua kekuatan dan juga kapasitas bila mana kita untuk mengeluarkan semua presentasi khusus daripada sekolah hakikat kebudayaan, dan kalau kita meletakkan sebagai Madhyamika dan kita meletakkan menjadi kerangkan, maka itu seperti burung yang kehilangan sayap yang tidak dapat terbang lagi, dan kita kalau kita mengeluarkan burung tersebut, maka burung itu bisa terbang, dan seperti itulah maka kekuatan filsafat dan semuanya presentasinya akan kekuatannya menjadi kuat dan keluar. Jadi bila mana kita melihat dari perspektif yang berbeda, maka kita dapat melihat bahwa sekolah hakikat kebudayaan itu adalah merupakan sekolah yang berbeda. Mungkin kalau kita melihat Nagarjuna sendiri, kita mengatakan bahwa ia menulis teks yang berhubungan dengan roda dharma ketiga dan tentang Madhyamika. Jadi teks kita berbicara tentang prasna, dan kalau kita berbicara tentang akarnya, maka agak sangat sulit sekali untuk menyatakan ia sebagai Madhyamika. 메가르 조르 때면서 응외된이야 도시여비 식신 들리지 여비 인주산에 디자치신도 켈레미도 베서지 니지 차요 아 디균산데네 가두이네 수지 디신이 뭐마 되서리야 우마데 신룩 디즈 Jadi ketika sekolah hakikat kebudayaan terdapat kesulitan melihatnya, terdapat area-area kalau kita menganggap ia bukanlah sekolah dari Madhyamika, maka saya rasa kita akan dapat mengeluarkan seluruh potensi daripada sekolah ini. Saya rasa ini adalah cukup untuk hari ini. Dene
Chele